Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismatul Imamah dengan NIM 221103010039. Di sini saya sebagai mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah semester 5. Halo guys, perkenalkan saya Nadifa Fadra Afrin dengan NIM 221103010017. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, mahasiswa semester 5 Fakultas Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Afkar Nadila dengan NIM 2211030116. Nah, di sini saya dari KPI 1 semester 5. Selamat datang di video kita hari ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan juga relevan, yaitu etika komunikasi massa. Di era digital saat ini, komunikasi massa memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk opini publik dan juga mempengaruhi perilaku masyarakat. Mari kita eksplorasi lebih mendalam mengenai etika komunikasi massa. Apa itu komunikasi massa? Komunikasi massa adalah proses penyampaian informasi kepada khalayak luas melalui media seperti televisi, radio, surat kabar, dan juga internet. Dengan kemajuan teknologi, komunikasi massa kini tidak hanya dilakukan oleh lembaga media besar, tapi juga oleh individu melalui platform media sosial. Namun, dengan kekuatan besar ini datang tanggung jawab yang tidak kalah besar. Apa itu tanggung jawabnya? Mengapa etika penting dalam komunikasi massa? Etika dalam komunikasi massa berkaitan dengan prinsip moral yang harus dipegang oleh para komunikator. Mengapa ini penting? Karena informasi yang disampaikan dapat mempengaruhi pandangan masyarakat, menciptakan stereotip, dan bahkan menimbulkan konflik. Oleh karena itu, penting bagi para jurnalis dan juga komunikator untuk mempertimbangkan dampak dari setiap pesan yang mereka sampaikan. Prinsip-prinsip etika komunikasi massa. Mari kita bahas beberapa prinsip etika yang harus diperhatikan dalam komunikasi massa. Yang pertama yaitu kebenaran dan akurasi. Kebenaran adalah fondasi utama dari komunikasi massa. Informasi yang disampaikan harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jurnalis juga harus melakukan verifikasi fakta sebelum menyebarkan berita agar tidak menyesatkan publik. Yang kedua ada keadilan dan keseimbangan. Setiap sudut pandang harus diberikan ruang untuk disampaikan dalam melaporkan berita. Penting untuk memberikan suara kepada semua pihak terkait agar tidak ada bias yang muncul. Yang ketiga ada transparansi para komunikator. Para komunikator harus transparan mengenai sumber informasi mereka, karena jika ada kepentingan tertentu atau konflik kepentingan, hal tersebut harus diungkapkan kepada publik. Yang keempat ada tanggung jawab sosial media. Sosial media ini memiliki tanggung jawab untuk mendidik masyarakat dan memberikan informasi yang bermanfaat. Mereka juga harus mempertimbangkan dampak sosial dari konten yang mereka buat. Yang kelima ini ada menghormati privasi individu. Dalam mengejar berita, penting untuk menghormati privasi individu karena tidak semua informasi layak untuk dipublikasikan jika dapat merugikan orang lain secara pribadi. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh kasus pelanggaran etika. Mari kita lihat beberapa contoh pelanggaran etika dalam komunikasi massa. Nah, yang pertama ada berita palsu atau fake news. Penyebaran berita palsu telah menjadi masalah serius di era digital saat ini. Berita palsu dapat menyebabkan panik atau kebingungan di masyarakat serta merusak reputasi individu atau kelompok tertentu. Nah, selanjutnya ada sensasionalisme. Beberapa media seringkali menggunakan judul yang sensasional untuk menarik perhatian pembaca tanpa memperhatikan kebenaran isi berita tersebut. Nah, ini bisa menyebabkan penyesatan publik dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap
media. Nah, selanjutnya ada pelanggaran privasi. Nah, kasus-kasus di media menggunakan informasi pribadi seseorang tanpa izin untuk tanpa izin juga merupakan pelanggaran etika yang serius. Nah, gitu. Jadi peran teknologi dalam etika komunikasi massa dengan adanya teknologi baru seperti media sosial, tantangan etika semakin kompleks. Siapapun kini bisa menjadi penyebar informasi hanya dengan klik satu tombol. Nah, oleh karena itu penting bagi kita pengguna media sosial untuk memahami etika berkomunikasi agar tidak menyebarkan informasi yang salah atau merugikan orang lain. Seperti itu. Kesimpulannya, sebagai penutup, etika komunikasi massa adalah aspek krusial yang perlu diperhatikan oleh setiap individu maupun organisasi yang terlibat dalam penyampaian informasi kepada publik. Dengan mematuhi prinsip-prinsip etika ini, kita dapat menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih. Bye.